Bab 046. Ya udah, berangkat sekarang yuk. Jam 2 siang, aku harus udah standby di sini lagi soalnya, kata Zahira sembari melirik jam tangannya. Setelah itu, gegas ia menyambar tas yang ia sampirkan di gantungan khusus yang ada di pojok ruang kerjanya. Let's go. Tapi, naik motormu, ya. Kalau pakai mobilku, yang ada kita malah kejebak macet, tukas Aurel. Iya. 74. Menggandeng lengan Zahira keluar ruangan. Saya mau keluar dulu. Kalau ada yang cariin, bilang kalau saya ada keperluan di luar, ya. Jam 2, saya balik ke sini lagi, pamit Zahira pada salah satu karyawannya. Iya, Mbak. Beres. Angguk Sasapatu. Hati-hati ya, Mbak. Iya, jawab Zahira sekenanya. Hampir 15 menit berkendara, Zahira dan Aurel akhirnya tiba di lokasi yang dibagikan Gisela melalui pesan WA. Tampak, Gisela sudah berdiri di depan pintu masuk dengan kepala yang celingak-celinguk mencari keberadaan dua teman baiknya. Begitu Zahira dan Aurel terlihat, Gisela langsung melambaikan tangan sambil berjingkrok senang. Susah nggak cari alamatnya? Tanya Gisela saat Aurel dan Zahira tiba tepat di depannya. Nggak kok. Restonya cukup terkenal jadi gampang banget dicari, jawab Zahira. Ya udah, langsung masuk yuk. Aku udah reservasi tempat ini dari kemarin, ajak Gisela dengan senyum sumringah. Wuih, ruangan VIP dong. Sahut Aurel dengan wajah yang nampak antusias. Iya, soalnya kalau pesan meja yang biasa, keseringan ramai pengunjung. Dan, kamu tahu sendiri kalau aku paling nggak suka makan kalau suasana terlalu berisik, kan? Kuilah, ucap Aurel. Anak pejabat memang beda, seloro Aurel menggoda Gisela. Nggak usah lebay. Cebik Gisela setengah kesal. Tweety sama Donald Bebek bisa diam dulu? Tanya Zahira menengahi. Jadi makan atau enggak nih? La menatap Gisela dan Aurel bergantian. Jadilah. Jawab Gisela dan Aurel secara bersamaan. Setelah diarahkan menuju ke ruangan yang telah direservasi oleh Gisela terlebih dulu, kini ketiga sahabat itu memulai perbincangan random sambil menunggu makanan mereka datang. Rupanya, Gisela tak hanya memesan tempat saja. Makanan pun, sudah ia tentukan sejak kemarin. Nggak salah, Sel. Ini banyak banget, kata Zahira dengan bola mata membulat. Pasalnya, meja mereka sudah hampir penuh namun pesanan Gisela masih terus berdatangan. Kalau nggak habis, tinggal bungkus aja sih, Ra. Bagi-bagi ke anak-anak di kafe kamu, bisa kan? Sahut Gisela dengan entengnya. Zahira menghela napas panjang. Orang kaya memang beda. Entah kenapa, ia bisa terjebak di circle pertemanan beda kasta namun sangat menyenangkan seperti ini. Ya, menyenangkan karena Zahira jarang keluar duit jika jalan bersama Aurel dan Gisela. Hehehe. Zahira. Lirik salah seorang pelayan tanpa sadar saat melihat siapa perempuan berhijab yang sedang duduk bersama dua perempuan yang tak kalah cantiknya. Zahira menoleh. Dahinya berkerut heran, berusaha mengenali wajah yang tertutup masker putih di hadapannya. Tak berselang lama, Zahira akhirnya mengenali siapa pria itu. Mas Danu. Danu masih bergeming. Sepasang netranya tampak terpesona dengan penampakan Zahira yang makin awet muda dan bertambah bening. Lama tak melihat sang mantan istri, kecantikan Zahira seperti bertambah ratusan. 75 kali lipat.
Kamu kerja di sini, Mas? Tanya Zahira basa-basi. Iya, angguk Danu sedikit malu. Siapa? Ra. Lo kenal? Tanya Gisela penasaran. Dia Mas Danu, mantan suamiku, jawab Zahira. Oh, si Mokondo tukang selingkuh itu. Sindir Gisela dengan nada suara yang sengaja ditinggikan. Dua orang pelayan lain refleks menoleh menatap ke arah Danu. Keduanya mengerutkan kening sembari berusaha mencari kebenaran ucapan Gisela. Maafkan aku untuk masa lalu kita, Ra. Jujur, sekarang aku menyesal. Lirih Danu tertunduk tanpa peduli pada tatapan bertanya-tanya kedua rekannya. Nggak usah bahas-bahas masa lalu lagi, Mas. Aku malas. Udah lewat juga, kan? Zahira memutar bola matanya jengah. Kamu tambah cantik, Ra. Puji Danu penuh kekaguman. Seketika, penglihatannya begitu terang karena menatap kecantikan sang mantan istri. Berbeda jika sedang menatap Nola. Danu merasa hari yang suram semakin bertambah suram. Namanya udah move on, ya harus glow up lah, Mas, kata Zahira tanpa tersanjung sama sekali dengan pujian sang mantan suami. Tiba-tiba Danu duduk di salah satu kursi. Kedua temannya langsung mendelik dan menegur Danu. Namun, Danu dengan pongahnya meminta dua temannya itu untuk keluar terlebih dulu. Ia mengatakan bahwa dirinya sangat mengenal tamu VIP yang sedang mereka layani saat ini. Kamu ngapain duduk di situ, Mas? Tanya Zahira tak enak. Mas masih mau bicara sama kamu, Ra. Jujur, Mas sangat rindu kamu, aku Danu. Huekek. Gisela sengaja berpura-pura muntah. Geli sekali mendengar ucapan si lelaki Mokondo tak tahu malu. Ra, kita balikan yuk. Tiba-tiba saja Danu meraih tangan Zahira. Kamu apa-apaan sih, Mas? Nggak sopan. Bentak Zahira yang refleks berdiri sambil menarik tangannya dengan kasar. Mas mohon, Ra. Kita balikan ya. Hidup Mas benar-benar hancur tanpa kamu, lirih Danu yang kini malah berlutut di hadapan Zahira. Kehabisan duit ya, Mas. Aurel menatap sinis pada Danu. Namun, apapun yang dua sahabat Zahira katakan pada lelaki itu, tampaknya Danu menang sengaja menebalkan muka dan menulikan telinga untuk tetap memohon di depan sang mantan istri. Ra, Mas bisa berubah jadi lebih baik. Please, kita balikan ya, Yang. Bujuknya penuh permohonan. Maaf, Mas. Sampai kapanpun, aku nggak akan pernah mau terjerumus pada lubang yang sama. Aku nggak sebodoh itu, tolak Zahira tegas. Danu kehabisan cara. Lelaki itu menangis sebagai usaha terakhir untuk meluluhkan Zahira. Setidaknya, jika belum bisa membuat Zahira jatuh cinta lagi, ia bisa menarik simpati Zahira dengan menjual cerita sedihnya. Sama, seperti awal pendekatan mereka dahulu. 76. Mas harus apa agar kamu mau kembali, Ra? Lirih Danu di sela tangisnya. Saat ini, cuma kamu alasan Mas tetap semangat menjalani hidup. Berharap, suatu hari nanti kamu akan kembali pada Mas dan kita menjalani hidup bahagia sampai hari tua. Kamu mau punya anak? Oke. Mas nggak akan memaksa kamu untuk menggunakan kebon lagi. Ibu juga nggak akan memarahi kamu terus-terusan karena sekarang beliau sudah menuai karma dari perlakuan buruknya ke kamu. Jangan kaitkan aku dengan nasib buruk keluarga kamu, Mas. Jujur, aku risih dengarnya, ucap Zahira yang kembali mendaratkan bokongnya di kursi.
Gisela menatap gemas ke arah Danu. Sementara, Aurel sudah sibuk memanggang daging dan melahapnya sendiri dengan nikmat sembari menonton pertunjukan seru yang ada di hadapannya. Auf! Aurel memuntahkan kembali daging yang baru saja ia masukkan ke dalam mulut. Masih panas rupanya, lirihnya sembari meniup daging tersebut sebelum memasukkan kembali ke dalam mulut. Masih nafsu makan juga kamu, Rel. Kamu nggak lihat, sahabat kamu lagi digangguin sama kutu gorila? Tanya Gisela dengan mata mendelik. Namanya gratisan, ya harus tetap nafsu makanlah, Sel. Jawab Aurel yang tetap fokus menyaksikan drama Zahira dan Danu sembari melahap makanannya dengan santai. Ra. Setelah Nola melahirkan, aku akan cerai sama dia. Aku benar-benar menyesal sudah menduakan kamu dengan perempuan seperti Nola. Dia sama sekali nggak ada baiknya, Ra. Sedikit pun, sifatnya nggak ada yang mendekati kamu. Cuma kamu, perempuan paling sempurna yang pernah aku temui. Kamu istri yang baik, penyabar, dan sangat berbakti. Ibu juga berharap sekali kamu jadi menantunya lagi, Ra. Tukas Danu panjang lebar. Zahira rasanya ingin tertawa. Namun, rupanya Gisela sudah lebih dulu melakukan hal itu. Hahaha, nggak salah. Situ mau balikan sama Zahira lagi. Terus, anakmu mau kamu kemanakan, kutu gorila? Mau kamu usir sama emaknya? Begitu. Tanya Gisela di sela tawanya. Kalau Zahira berkenan, aku dan dia akan merawat bayi itu sama-sama. Iya kan, Ra? Tanya Danu pada Zahira. Sontak, alis Zahira berkerut. Lah, memangnya di mata Danu Zahira babysitter atau tempat penitipan anak, apa? Masa, ujuk-ujuk malah disuruh rawat bayinya si cicak kayang? Ogah. Memangnya, kamu punya apa sampai-sampai begitu pedenya ngajakin Zahira balikan, hah? Gisela semakin gemas melihat tingkah Danu. Danu tertunduk. Terus terang, ia tak memiliki apa-apa lagi. Semuanya raib. Abis tanpa sisa semenjak Zahira beranjak pergi dari hidupnya. Aku mungkin memang nggak punya apa-apa, Ra. Tapi, aku akan berusaha bekerja keras untuk membahagiakan kamu dan ibu, ucap Danu sungguh-sungguh. Mau situ kerja keras sampai ubanan, nggak bakalan mampu nafkahin Zahira. Cibir Gisela dengan tatapan julidnya. Gaji situ sebulan kerja di sini aja, belum tentu mampu bayarin skincare-nya Zahira. Jangan ditanya soal makannya. Memangnya, situ pikir, perut kenyang cuma makan cinta doang. Kulit glowing cuma bekal dipuji tiap hari doang. Hei, kutu gorila. Nggak sama sekali, iya. Anda diam aja, bentak Danu yang akhirnya kesal juga dengan omongan nyelekit Gisela. Situ yang diam. Balas Gisela tak mau kalah. Sadar diri dong. Mana mau pengusaha kafe kayak Zahira sama pelayan kayak kamu. Gisela melipat kedua tangannya di depan dada. Kalau akhlaknya baik, okelah masih bisa dipertimbangkan. Tapi, kalau minus kayak situ. Idih. Amit-amit jabang bayi, ketus Gisela bergidik. Wah, tambah seru ini. Gumam Aurel yang makin lahap memakan santapannya. 77. Mendengar ucapan Gisela yang mengatakan Zahira adalah pemilik kafe, Danu langsung mengernyit heran. Pemilik kafe? Bukannya kamu cuma manajer di sana, Ra? Tanya Danu pada sang mantan. Wah, ketinggalan amat lu, Mas. Imbu Aurel.
Kafe itu punya Zahira tahu. Masa gitu aja nggak tahu, sih? Bener, Ra? Tanya Danu memastikan. Bukannya kamu bilang, kamu cuma kerja di sana? Imbuhnya sedikit syok. Jika benar itu kafe milik Zahira, maka Danu akan semakin menyesal karena tak menuntut kafe tersebut sebagai harta gono gini. Kenapa kamu bohongin aku, Ra? Kenapa kamu bilang kalau kamu cuma kerja di sana? Kamu benar-benar keterlaluan. 2 tahun kita menikah dan kamu selama itu menyimpan rahasia besar dari aku. Kata Danu yang mulai terpancing emosi. Bayangkan saja. 2 tahun menikah dengan Zahira, Danu tak pernah tahu bahwa sang istri ternyata pemilik kafe tersebut. Andai dia tahu, tak perlu ia bersusah payah bekerja di perusahaan Aditya dulu. Ia hanya perlu ongkang-ongkang kaki di rumah dan menerima aliran dana dari kafe yang semakin maju tersebut. Mendengar ucapan Danu yang seolah paling teraniaya, Zahira sontak tertawa sumbang. Entah digadai kemana urat malu sang mantan yang sepertinya makin tak karuan ini. Apa peduliku, Mas? Ujar Zahira balik bertanya. Asal kamu tahu. Kafe itu usaha sampingan Bang Chandra begitu dia dipindah tugaskan ke kota ini oleh petinggi di perusahaannya. Dan, setelah ia memutuskan resign dan pulang kampung, kafe dia titipkan ke aku karena dia sudah punya firasat bahwa adiknya ini gak akan dinafkahi dengan layak oleh suaminya sendiri. Harusnya kamu sadar diri dong, Mas. 2 tahun hidup sama aku tapi uang nafkah dari kamu selalu jauh dari kata cukup akibat kamu yang terlalu banyak cicilan dan keluarga kamu yang gak pandai mengelola keuangan. Selalu aku yang jadi korban dan terpaksa menambal kebutuhan rumah tangga dari penghasilan kafe itu. Aku perawatan, beli baju bagus, kamu pikir dari mana kalau nggak dari penghasilan kafe punya abangku. Zahira benar-benar meluapkan segenap isi hatinya kepada Danu. Biarkan lelaki itu tahu dari mana sumber kecukupan makan keluarganya agar ia bisa sedikit lebih tahu diri. Tetap aja, Ra. Berbohong sama aku itu keterlaluan. Ungkap Danu tak mau kalah. Kalau aku jujur, kamu mau apa, Mas? Mau nuntut harga gono gini dari kafe itu? Seketika, Danu jadi salah tingkah dan membuang muka. Rupanya, niat terselubung miliknya dapat dibaca dengan cepat oleh Zahira. Sayangnya, sekalipun kamu mau menuntut kafe itu, juga nggak bakalan bisa, Mas. Kata Zahira. Pertama, kafe itu ada jauh sebelum kita ketemu. Dan, yang kedua dan yang paling penting, kepemilikan sahnya di atas dokumen semua masih atas nama Bang Chandra. Ngerti? Zahira menyeringai sinis melihat wajah Danu yang begitu frustasi. Sekarang, tolong kamu keluar, Mas. Kami mau makan. Usir Zahira. Kamu ngusir Mas, Ra? Tanya Danu dengan tatapan nyalang tak terima. Iya. Aku mengusir kamu. Jawab Zahira yang tak gentar sama sekali. Zahira. Danu membentak dengan suara keras. Keluar atau saya minta Pak Abram untuk memecat kamu sekarang juga. Gisela balas membentak Danu dengan suara tak kalah lantang. Danu mendengkus kasar lalu keluar dari ruang VIP tersebut dengan langkah cepat. Harga dirinya sungguh jatuh di hadapan Zahira dan kedua temannya tadi. Lata habis pikir, kenapa Zahira semakin bertambah bahagia sementara dia dan keluarganya justru semakin 78. Menderita. Aswar, sang sepupu yang tega menganiaya dan mengusir istri serta kedua anaknya hingga menyebabkan anak sulungnya meninggal kini telah mendekam di penjara. Dan, saat Danu bertemu dengan sang bibi,
beliau mendesak Danu untuk membebaskan sang sepupu dengan alasan bahwa Aswar melakukan semua kehilafan tersebut demi membela Danu. Sial. Kenapa hidupku tambah kacau begini? Lirih Danu seraya menjambak rambutnya sendiri. 79. Kok bisa sih Ra? Lo pernah jatuh cinta sama laki modelan begitu? Ketus Gisela dengan bibir manyun 5 senti. Nafsu makan perempuan berambut panjang dengan wajah oriental tersebut mendadak hilang semenjak ia meladeni mulut Danu yang menurutnya patut untuk dijejali cabe setan 5 kilo. Namanya hilaf, Sel. Jawab Zahira enteng, ia bergabung dengan Aurel untuk menikmati hidangan yang sudah ada.